Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minggu dari kelas PAI 2H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat dan hikmahnya. Poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai definisi zakat. Dalam Hafidzuddin, kata zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka, yang artinya bertambah dan berkembang. Selain itu, zakat mempunyai arti ar-barakatu atau keberkahan, an-nama pertumbuhan perkembangan, at-taharatu kesucian, as-sahalatu kebersihan. Fikih Islam mendefinisikan zakat menurut istilah adalah penunaian hak yang diwajibkan atas harta tertentu yang diperuntukkan bagi orang tertentu dan kewajibannya didasari oleh haul, batas waktu, dan nishab, batas minimum. Dalam Qardawi, zakat mempunyai arti sesuai dengan kata yang dibahas yang menyatakan zakat adalah penyucian atau fitrah, pertumbuhan, keberkatan, barokah dan pujian. Mat secara teknik pada hakikatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian kekayaan bersihnya apabila kekayaan tersebut mencapai nisab suatu kadar tertentu sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan. Poin B yaitu mengenai hukum wajib zakat. Dalam Yusuf Al-Qaradawi bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi. Seperti halnya salat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Karenanya memerlukan ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya yaitu tentang pembayar zakat atau yang dikenal dengan sebut muzaki. Menurut As-Sadiqi dalam pedoman zakat menjelaskan bahwa ulama sepakat orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang telah sampai umur berakal dan mencapai batas nishab yang sempurna. An-Nawawi mengatakan mazhab kami ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan jumhur berpendapat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak dan binatang ternak penuh setahun dimiliki nisabnya. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun. Jika kemudian kembali cukup setahun, maka dimulailah hitungan baru. Selanjutnya penerima zakat atau disebut dengan mustahik. Dalam Al-Quran Allah telah menetapkan dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Golongan tersebut sudah menjadi golongan yang berhak menerima zakat dan dikenal dengan sebutan 8 asnaf. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf dan yang hatinya dibujuk untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama, beragama Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam. Bagi non-muslim tidak wajibkan untuk berzakat. Mereka hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya. Memiliki sepenuhnya harta yang akan dizakati oleh para muzaki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Cukup
haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki segenap setahun dalam 354 hari menurut kalender Hijriah atau 365 hari menurut kalender Masehi. Cukup nisab. Nisab adalah nilai minimal suatu harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta atau mal menggunakan nilai harga emas. Saat ini jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang, simpanan emas dan saham perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat zakat. Menurut Hafiduddin, dalam zakat dalam perekonomian, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang selanjutnya yaitu hikmah dan manfaat zakat. Menurut Hafiduddin, dalam zakat dalam perekonomian, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat atau muzaki, penerima, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut tersimpul dalam yang pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Yang kedua, kerana zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 37. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 273. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan sosial maupun ekonomi. Yang kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain. Yang keenam, zakat merupakan instrumen untuk memeratakan pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk memeratakan pendapatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan mengenai zakat dan hikmahnya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.